Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama salam Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Eva. Sama-sama Ibu. Adik-adik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang pagi-pagi pergi beli jajan di kios? Saya Bu. Kalian beli apa sih tadi? Saya dari pergi beli buku, beli jajan. Oke, kalian membayarnya menggunakan apa? Uang. Oke, adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mata uang dan kegunaannya, yaitu. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu pengertian uang? Tidak tahu Ibu. Nah, Ibu jelaskan adik-adik ya. Ibu tadi, uang adalah alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa serta melakukan pembayaran. Ya Ibu. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kegiatan jual beli menggunakan uang. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketika seseorang ingin membeli makanan, membeli buku, pakaian, ataupun kebutuhan lainnya. Nah, adik-adik, dia harus membayar menggunakan uang. Adik-adik, ada yang tahu apa saja jenis-jenis uang? Saya Ibu. Coba saya Ibu. Ada uang Pak. Ada uang kertas Ibu. Ada uang. Iya, bagus. Sama nih. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar pada kertas ini. Perhatikan di sini. Ini merupakan contoh dari uang kertas. Ini merupakan uang kertas. Nah, adik-adik, mata uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah dan disimbolkan dengan Rp. Nah, rupiah terdiri dari dua jenis yang tadi adik-adik sebutkan, itu uang kertas dan uang logam. Betul sekali. Nah, adik-adik, uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas khusus dan contohnya itu seperti ini. Coba sebutkan bersama-sama. Saya Ibu. Ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Itu merupakan contoh dari uang kertas. Bagus ya. Selain itu ada juga uang logam. Ini merupakan contoh dari uang logam. Coba sebutkan sama-sama uang logam. 100, 200, 500 dan 1.000 rupiah. Nah, itu merupakan uang logam. Nah, adik-adik, uang logam ini terbuat dari logam. Nah, uang logam biasanya digunakan untuk transaksi dengan nilai yang kecil. Contohnya itu membeli jajan, misalnya menggunakan uang 1.000 rupiah. Selanjutnya itu kita akan belajar tentang memahami nilai nominal. Adik-adik, setiap uang memiliki nilai nominal. Nilai nominal adalah angka yang tertulis pada uang yang menunjukkan nilai uang tersebut. Nilai nominal dapat dilihat secara langsung pada bagian depan ataupun pada bagian belakang uang. Contohnya ini, perhatikan di sini. Ini merupakan nominal pada uang, misalnya 10.000, 100.000 itu merupakan nominal pada uang. Uang 50.000 memiliki nilai yang lebih besar daripada uang 5.000 karena angka yang tertera pada uang tersebut itu berbeda. Mana yang lebih besar, 50 atau 5.000? 50.000. Ya, bagus sekali ya. Nah, itu merupakan nilai nominal uang. Selanjutnya itu kita memasuki kegunaan uang. Iya, bagus sekali. Adik-adik, uang memiliki kegunaan sebagai berikut, yaitu yang pertama itu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat pembayaran, yang ketiga sebagai penyimpanan nilai, yang terakhir itu sebagai petunjuk harga. Nah, adik-adik, uang memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, yang tadi Ibu sudah sebutkan. Nah, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Adik-adik, dengan uang seorang dapat memperoleh berbagai kebutuhan yang diperlukan. Oke. Adik-adik,
Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Nah, berbagai kebutuhan seperti transportasi, kalian menggunakan uang ini untuk membayar apa saja? Saya ibu, Ya, ibu. uang Iya, ibu sekolah. sekolah. Terus karena saya kayak kalau ke sekolah itu dengan ojek, maka saya harus membayar ojek. Iya, bagus. Itu menggunakan Uang. contoh dari kegunaan Dari kegunaan uang. uang. Iya, ibu. Nah, adik-adik contoh kegunaan uang yang lainnya itu yaitu membayar tagihan listrik, membayar tempat tinggal, dan itu adalah kegunaan uang. Nah, itu merupakan kegunaan uang. Uang. Iya. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan uang dengan bijak. Materi kita selanjutnya itu menggunakan uang dengan bijak. Menggunakan uang dengan bijak berarti menggunakan uang sesuai kebutuhan kita. Dan menghindari pemborosan. Nah, sikap bijak dalam menggunakan uang perlu dibiasakan sejak kita berada di sekolah dasar agar kita dapat mengelola keuangan dengan bijak. Salah satu cara menggunakan uang dengan bijak itu apa? Contohnya? Ibu, itu harus ibu. Iya, itu merupakan contoh dari menggunakan uang dengan bijak. Nah, adik-adik, salah satu cara menggunakan uang tadi itu tidak boros. Yang kedua itu menabung dengan baik uangnya, tidak boros. Selanjutnya itu kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi seperti makanan, buku pembelajaran, pensil, dan perlengkapan sekolah. Coba adik-adik sebutkan apa saja kebutuhan itu di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Saya pakaian, makan, Kakak Dede sudah. perlengkapan sekolah ibu. Iya, itu merupakan kebutuhan yang ada di kehidupan sehari-harinya kita. Nah, adik-adik, keinginan itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki, tapi itu tidak terlalu diperlukan, itu tidak terlalu tidak terlalu penting untuk kita. Misalnya keinginan itu apa? Contohnya ibu, Eva, Bagi mainan, terus kami berjajan. Iya, bagus sekali. Adik-adik, itu adalah cara menggunakan uang dengan bijak. Selanjutnya itu ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik, uang adalah alat tukar dan alat pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, mata uang di Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas uang kertas dan uang logam. Adik-adik, setiap uang memiliki nilai nominal yang berbeda-beda sesuai angka yang tertera pada uang tersebut. Nah, uang digunakan untuk membeli barang, membayar kebutuhan, dan menyimpan nilai melalui kegiatan menabung. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan ibu, kasih Adik-adik, sebelum itu ibu ingin memberikan tugas untuk adik-adik. Mungkin ada yang belum mengerti dari penjelasan ibu tadi atau Sudah mengerti, Kamu ibu. coba. Sudah pasti Pas, ibu. oke, bagus. Kalian tuliskan PR untuk di rumah ya. Baik ibu, Baca ya. ibu. Ya, silakan tulis. Sebutkan 3 fungsi uang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. 3 fungsi Uang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, dan beri satu contoh. Beri satu contoh untuk tiap fungsinya. Sudah ibu. Itu sebelum kita pulang, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Baik ibu, saya sudah ibu. Ya, silakan Eva. Ibu dan teman-teman sekalian, agar kita mengisi kami pada berdoa dan berdoa dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kakak Eva. Pembelajaran kita hari ini adik-adik telah selesai ya. Terima silakan pulang. Terima kasih ibu.